Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis aplikasi Titipin Aja dengan dosen pengabun Umi Khotijah, Eskom, M dan Mkom. Disusun oleh saya sendiri Muhammad Faidur Rizky dengan NIM 2406242. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2025. Ringkasan eksklusif. Aplikasi Titipin Aja adalah platform digital yang menghubungkan pengguna yang ingin menitipkan beli makanan atau barang kecil dengan orang yang di sekitarnya yang bersedia menjadi freelance driver. Aplikasi ini hadir sebagai solusi praktis dan ekonomis, terutama bagi masyarakat urban, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan layanan cepat dan hemat. Latar belakang: kebutuhan masyarakat terhadap layanan titip beli semakin meningkat, namun layanan dari platform besar seringkali tidak efisiensi untuk membeli barang kecil karena biaya admin yang tinggi. Di sisi lain, banyak individu yang memiliki waktu luang dan ingin memperoleh penghasilan tambahan, namun memiliki akses platform yang ramah pengguna. Titipin Aja hadir untuk membantu kebutuhan ini secara lokal, cepat, dan efisien. Analisa pasar. Target pasar: mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan masyarakat urban. Kebutuhan pasar: layanan titipin beli yang cepat, murah, dan fleksibel. Kompetitor seperti GoFood, Grab Express, Shopee Food, serta layanan kurir lokal lainnya. Keunggulan Titipin Aja: biaya lebih murah, fleksibel, tinggi, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Aspek teknis: platform aplikasi berbasis Android. Fitur utama: real-time tracking lokasi driver, sistem pencocokan otomatis antara penitip dan driver, metode pembayaran digital, e-wallet, transfer maupun bank. Sistem rating ulasan. Teknologi yang digunakan FreeBSD backend, Kotlin Android, Google Maps API. Aspek sumber daya manusia. Tim awal yang dibutuhkan: founders atau CEO, satu Android developer, satu UI atau UX designer, satu marketing dan support. Model kerja: remote atau freelance dengan pertumbuhan tim terhadap seiring peningkatan pengguna. Aspek finansial: estimasi kebutuhan biaya awal, pengembangan aplikasi 15 juta, desain UI atau UX 5 juta, promosi marketing awal 7 juta, server dan domain 1 tahun 3 juta, operasional awal 3 bulan 5 juta, total estimasi 35 juta. Sumber pendanaan: dana pribadi, hibah, kampus atau investor lokal. Sumber pendapatan: biaya admin per transaksi 1000. Kerja sama UMKM lokal. Jadi kayak saya membuka bisnis nasi goreng lalu saya masukkan ke situ dengan tambah potongan lain-lainnya, cuma mungkin 1000 itu untuk server dan iklan dalam aplikasi. Mungkin ada iklan ya di aplikasinya, mungkin seperti iklan makanan seperti dari toko A ingin mengiklankan agar produk yang lebih terkenal, mungkin bisa dimasukkan iklan di aplikasi itu. Analisis kelayakan pasar, kebutuhan nyata, minim kompetitor lokal, kelayakan teknis, teknologi tersedia, diakses dan ekonomis, kelayakan finansial, biaya operasional rendah, potensi keuntungan tinggi, kelayakan sosial, memberikan peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar. Kesimpulan: aplikasi Titipin Aja adalah ide bisnis yang layak dijalankan karena mampu memenuhi kebutuhan pasar menggunakan teknologi yang tersedia dan memberikan dampak ekonomi positif secara lokal. Dengan biaya pengembangan yang masih tergolong rendah, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi titip beli yang relevan dan berdaya guna. Ini salah satu contoh. Ini yang rencananya untuk login bentar. Jadi ini untuk registrasi login atau registrasi email, kata sandi untuk login.
Kalau belum punya akun bisa daftar, ini bisa daftar sebagai mitra di sini juga biar lebih cepat daripada daftar di lain-lain. Jadi di sini juga bisa, contohnya saya ingin menjadi driver, saya tinggal daftar di sini, tinggal diaktifkan saja. Kalau sudah tidak ingin ya dinonaktifkan. Kalau ini untuk user, kalau belum punya akun, jadi ini tampilan di dalam aplikasinya ini kayak gini. Dan ini bisa untuk mencari apapun itu, mencari makanan, mencari toko, atau mencari jasa yang orang mau. Ini ada fitur keranjang, ini ada fitur notifikasi di profil akun, metode pembayaran bisa QRIS, bisa mendapatkan poin, riwayat pemesanan juga ada. Kita ini kayak untuk kayak makanan yang memiliki promo, ini yang untuk makanan biasa. Terus ini untuk orang yang kita cari, nih ayam geprek UMG 12.000 Gresik belakang kampus. Ini lokasinya sebagai lokasi, ini sebagai nama, ini sebagai harga. Ini bakso Cak Adim BCA 12.000 Padang Bandung, itu dekat rumah saya. Oh, seperti ini tampilan aplikasinya. Ini sebelah ini Nigiri itu namanya, nggak tahu. Tuh kayak gini lah. Terus ini tampilan dashboard driver. Di situ ada profil, pengikut, mengikuti. Jadi bisa kita kayak mengikuti toko, mengikuti orang, dan drivernya bisa pengikut juga, ada pengikutnya juga gitu, kayak rating lah kayak di IG gitu. Terus kita ada notif orderan masuk, terus itu disiapkan oleh restoran, terus kita konfirmasi kirim kepada pembeli, terus penilaian dari pembeli, uang masuk ke sini, ini apakah ada komplain atau tidak. Ini ada di sini ada jumlah saldo untuk driver, ini untuk poin, terus ini untuk tambah e-wallet seperti Dana, OVO atau lainnya. Itu dashboard untuk user ya, sama kurang lebih sama seperti yang untuk driver juga, fitur itu sama, tapi bedanya ini orderan diterima seperti saya pesan, lalu orderan itu diterima oleh penjual, diterima terus disiapkan, terus dikirim oleh driver. Kita beri nilai apakah ada komplain atau tidak, terus itu atau kita kepo, itu kita bisa lacak pesanannya masih di mana. Ini saldonya sama seperti apakah saya punya saldo di dalam aplikasi ini, apakah saya punya poin, bisa ditambahkan juga e-wallet. Dan ini pun ini juga tampilan apabila saya ingin membeli kebab. Ini tertulis sebagai alamat, nantinya saya tulis alamat user saja. Ini jadi antar ke alamat saya, misal alamat Gresik, Kabupaten Gresik gitu. Jadi ini setelan, ini tampilan sama juga. Ini kebabnya, gambar foto makanannya seperti ini. Mungkin suatu saat bisa diperbaiki lagi kalau rame. Ini harga, ini ada potongan 50, ini ada hasilnya harga 50.000 kan, potongan hemat 24.000 ya, Tangerang. Kebab Turki jumbo, ini ada kayak topping lah di sebelah sini, topping daging kambing kan, ini keju, sayur, sosis, es teh. Tapi es tehnya gak ada gambarnya lah, lupa. Dikirim dari Turki itu jangkauan, karena kejauhan ya kan, jadi di luar jangkauan kita. Jadi beli sekarang otomatis masuk ke sini. Konfirmasi pesanan alamat user, kita konfirmasi, kita itu pembayaran COD, cash or duel, Dana, admin 1K, OVO admin 1K. Ini admin 1000 itu cuma untuk yang menggunakan e-wallet. Yang untuk COD ya gak usah admin. Ada opsi pengiriman standar 50 menit ya, terlalu lama sih itu. Cepat 30 menit, prioritasnya belum tak ganti 30 menit. Prioritas tambah 10k, ini hasilnya kayak prioritas ya, 20 menit atau 10 menit kita ada tambahan. Untuk restoran kita tambahin uang lah, ada orang yang kan buru-buru, terkadang itu waktu lebih penting daripada uang, mungkin bisa menambah uang itu untuk lebih dicepatkan gitu loh. Kayak ini bisa di sini bisa nego ongkir juga sih, kayak keuntungan aplikasi ini, nego ongkir kayak
gini, ini kan bersama kurir, nego ongkir, mas ongkirnya 1 kas saja, orangnya nggak mau. Ini guyonan bu, guyonan ini. Ini beli sekarang, oh ini beli sekarang tapi saya buatnya sampai sini saja. Terus ini untuk cari orang untuk disuruh, kita untuk cari orang untuk disuruh itu ya seperti inilah kurang lebih tampilannya. Ini untuk orang yang kita misalnya malas untuk bersihin rumah, kita bisa untuk suruh orang untuk bersihin rumah, yang orang yang bersedia lah. Pembayarannya itu bayar setelah dikerjakan COD. Terus ini bisa nego-nego juga di sini, bisa nego. Ini mas sakit ngaret sakit mas 50.000 per meter, 5k per meter ya, bisa nego lah intinya di sini lah. Harga sudah disepakati dua belah pihak. Pesan sekarang itu otomatis nanti pesanan kayak pesanan tapi karena notifikasi akan disampaikan kepada orang yang disuruh ini untuk ke lokasinya, jadi untuk membersihkan rumah atau memberikan apa gitu. Lalu untuk gambar untuk penjelasannya itu seperti ini. Gambar 1 halaman login dan registrasi. Fungsi halaman awal aplikasi untuk login memiliki 2 jalur login sebagai pengguna atau daftar mitra driver terhadap tombol daftar untuk pengguna baru. Unsur desain input email dan kata sandi, tombol login, navigasi pendaftaran mitra dan user baru. Kesan simpel efisien, cocok untuk user pemula maupun mitra yang ingin bergabung. Gambar 2, fungsi memiliki tampilan utama setelah login. Pengguna bisa scan QRIS, pembayaran, melihat dan mengakses layanan utama seperti titipin food, pesan makanan, suruh orang beli titip atau segalanya itulah, melihat riwayat pesanan, akses promo. Unsur desain pencarian, ikon keranjang belanja, pengaturan notifikasi, katalog produk makanan. Gambar 3 ya, ini halaman beranda mitra driver. Fungsi tampilan dashboard driver. Dua fitur yang diakses mitra: orderan masuk, status pengguna, disiapkan kirim, uang masuk, komplain pelanggan, saldo dan poin. Unsur desain avatar driver statik, pengikut navigasi dan berbasis ikon besar, mudah dipahami. Kesan fokus operasional, driver tampil minimal dan fungsional. Gambar 4, halaman profil pengguna. Fungsi tampilan profil pengguna, fitur yang tersedia, lacak pengguna, pengiriman. Ini yang seperti saya jelaskan tadi itu loh, ada fitur-fitur itu kayak gimana gitu. Kita lanjut saja. Ini flowchartnya, titipin aja, ada mulai login dan registrasi, saya akan jelaskan di bawahnya. Ini use case diagram yang akan saya jelaskan di bawah juga. Penjelasan flowchart aplikasi titipin aja. Flowchart titipin aja menggambarkan proses yang dari awal sampai pesanan selesai dalam aplikasi titipin aja. Berikut adalah penjelasannya. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, login, registrasi. Pengguna memasukkan akun yang sudah akun yang ada atau membuat akun yang baru. Jadi kayak membuat akun baru atau yang sudah ada tadi yang seperti di gambar itu. Masuk ke beranda setelah login, menggunakan halaman utama yang menampilkan layanan seperti titipin food atau suruh orang. Pilih layanan. Pengguna memiliki layanan yang ingin digunakan, misalnya pesanan makanan, titipin food, atau jasa titip lainnya. Pilih produk atau barang. Pengguna memiliki produk atau makanan yang tersedia di daftar layanan. Isi detail pesanan, memiliki pengambilan dan pengiriman jumlah pesanan, dan catatan khusus jika ada. Jadi catatan khususnya itu bukan kayak catatan kayak di Shopee, beda. Catatannya itu lewat chat kayak ditampilkan tadi itu, kayak catatan gitulah. Pilih metode pembayaran seperti COD, e-wallet, transfer, bank, paylater. Paylater ini bisa mungkin untuk sama dengan Shopee, paylater. Pengguna memiliki waktu dan jenis pengiriman, misalnya reguler, cepat, atau standar lah. Nego ongkir opsional.
ongkir itu opsional aslinya, tapi gak apa-apa lah. Kadang kan juga ada orang yang mau juga dibayar rendah untuk membeli makanan. Pengguna bernegosiasi dari driver melalui chat atau aplikasi. Konfirmasi pesanan. Setelah semua data terisi, pengguna menekan tombol konfirmasi pesanan. Driver menerima pesanan dan mengantarkannya sesuai detail. Jadi user pesan lalu diterima, lalu bakal mengantarkan sesuai detail lah, pokoknya bingung saya menjelaskan. Berikan ulasan. Setelah menerima pesanan, pengguna bisa memberikan rating dan komentar ya, kayak kita bisa memberikan rating ke tokonya, tapi gak saya buatkan desainnya karena nggak ada waktu ini, mepet ini jam 11.40. Proses transaksi selesai, lalu itu tamat. Jadi ini penjelasan use case diagram, titipin aja. Use case diagram menggambarkan siapa saja aktor dalam sistem yang bisa mereka lakukan. Aktor utama pengguna atau user, orang yang memakai aplikasi atau memesan barang, jadi pengguna utama. Terus driver, orang yang mengambil dan mengantarkan pesanan. Ini apa itu namanya ya, driver itu namanya. Jadi admin, orang yang mengelola sistem dari belakang layar, opsional untuk kontrol sistem keamanan. Ini kayak developernya lah. Nomor 3 ini use case fitur per aktor, registrasi dan login, melihat layanan titip input. Ini seperti bisa dibaca di sini. Driver login sebagai mitra, menerima dan melihat pesanan, menyampaikan mengantar barang, chat dengan pengguna, lihat history dan saldo. Admin bisa verifikasi akun pengguna dan driver, monitoring transaksi, mengelola dan produk dan toko, menanggapi komplain berat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.